Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's nice to see you again in our English learning video. I hope you are doing well and ready to learn something new today. In this video, we are going to learn about simple present tense. Nah, tenses ini biasanya digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari. Jangan takut, saya akan mencoba menjelaskannya dengan simple dan mudah dipahami. So, stay with me and let's start our lesson. Nah, seperti janji saya minggu lalu, hari ini kita akan membahas lebih rinci tentang penggunaan simple present tense. Pernah nggak terpikirkan oleh kalian bagaimana sih cara kita menceritakan kegiatan sehari-hari kita di dalam bahasa Inggris? Misalnya bagaimana mengatakan saya bangun pagi, saya pergi ke sekolah, atau saya belajar setiap hari. Nah, di dalam bahasa Inggris ada aturan khusus yang digunakan untuk menyampaikan hal-hal tersebut dengan benar. Hari ini kita akan membahas salah satu bentuk yang sering banget nih digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bentuk itu adalah simple present. Kapan sih waktunya kita menggunakan si simple present ini? Yang pertama, biasanya kita menggunakan simple present tense ini untuk membicarakan kegiatan yang kita lakukan secara rutin atau berulang ya teman-teman. Contohnya untuk menjelaskan aktivitas sehari-hari seperti kegiatan yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan secara teratur. Contohnya, I play soccer every Saturday, yang artinya saya bermain sepak bola setiap hari Sabtu. Contoh berikutnya adalah they go to school by bus every morning, artinya mereka pergi ke sekolah dengan bus setiap pagi. Kemudian, I eat breakfast at 7 a.m., yang artinya saya sarapan pada pukul 7 pagi. Kemudian ada he reads a book before bedtime, artinya dia membaca buku sebelum tidur. Yang terakhir ada she walks her dog in the park every evening. Nah, yang artinya dia berjalan-jalan dengan anjingnya di taman setiap sore. Dari contoh-contoh di atas, kita bisa melihat bahwa simple present tense ini digunakan untuk menceritakan kegiatan yang dilakukan secara berulang atau secara teratur. Yang kedua, simple present tense ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang sering atau selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bahasa Inggris, kita biasanya menggunakan kata keterangan seperti always, usually, often, rarely, and never untuk menunjukkan seberapa sering suatu kegiatan itu dilakukan. Contohnya pada kalimat she always brushes her teeth before bed, yang artinya dia selalu menyikat gigi sebelum tidur. Kemudian they usually watch a movie on Friday night, artinya mereka biasanya menonton film pada malam Jumat. Contoh berikutnya ada she often visits her grandparents on Sundays, yang artinya dia sering mengunjungi kakek dan neneknya pada hari Minggu. Lalu ada kalimat he rarely eats fast food, yang artinya dia jarang makan makanan cepat saji. Yang terakhir ada we never skip our morning exercise, yang berarti kami tidak pernah melewatkan olahraga pagi atau latihan pagi. Dari contoh-contoh di atas, kita tahu ya bahwa simple present tense ini digunakan untuk menjelaskan kebiasaan yang dilakukan secara rutin. Yang ketiga, si simple present tense ini juga digunakan untuk menyatakan fakta dan kebenaran umum.
Apa sih fakta itu? Fakta itu adalah sesuatu yang selalu benar dan berlaku secara umum, tidak tergantung waktu. Contohnya pada expository text minggu lalu ya teman-teman. Nah, itu menggunakan simple present tense. Misalnya pada kalimat pertama ada water boils at 100 degrees Celsius, yang artinya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian ada the earth revolves around the sun, artinya bumi berputar mengelilingi matahari. Kemudian ada English is widely spoken around the world, yang berarti bahasa Inggris digunakan secara luas di seluruh dunia. Sisanya bisa teman-teman baca sendiri ya untuk contohnya. Nah, tapi dapat kita tarik kesimpulan dari contoh-contoh di atas bahwa simple present tense ini juga digunakan untuk yang kalimat-kalimat yang hampir semua orang tahu, dan ini pasti benar secara fakta. Kemudian kita masuk ke bagaimana sih bentuk dari si simple present ini. Bentuk yang saya maksudkan di sini adalah susunan dari kata-kata si simple present. Untuk bentuk positifnya dia menggunakan pola kalimat subjek ditambah verb one lalu objek atau keterangan. Ini berlaku jika subjeknya seperti I, you, we, dan they. Nah, kata kerja yang digunakan tetap dalam bentuk dasar atau verb ya. Verbnya tetap verb one. Kemudian ada penambahan s atau is kalau si subjeknya ini he, she, atau it. Di sini ada contoh I play the guitar dan he plays the guitar. Ketika dia menjelaskan bahwa dia sendiri yang bermain gitar, dia hanya menggunakan verb one ya teman-teman ya. Di situ bisa kalian lihat bahwa verbnya hanya play. Berbeda lagi dengan kalimat he plays the guitar. Di situ dia menjelaskan bahwa temannya juga bermain gitar. Nah, di situ karena dia menjelaskannya menggunakan kata ganti, jadi dia menggunakan plays. Ada tambahan s di verb one-nya. Kemudian kita masuk ke bentuk negatif dari si simple present tense. Untuk polanya sendiri dia menggunakan subject plus do not atau doesn't not, kemudian diikuti dengan kata kerja verb one ya. Kapan menggunakan do not? Itu bila subjeknya adalah I, you, we, dan they. Kalau subjeknya si, he, she, dan it, dia menggunakan does not. Untuk contohnya di sini aku punya I don't like eating broccoli atau I do not like eating broccoli. Contoh lainnya di sini ada she doesn't like cycling, yang artinya dia tidak suka bersepeda. Selanjutnya untuk question form atau interrogatif. Nah, untuk membuat kalimat tanya biasanya kita memulai dengan do atau does, kemudian diikuti subjek, setelah itu menggunakan kata kerja pertama. Untuk kapan menggunakan do atau does-nya sama seperti di negatif tadi ya teman-teman. Dia tergantung si subjek. Contohnya, do you read a book every day? Nah, artinya apakah kamu membaca buku setiap hari? Atau does she like eating sushi, yang artinya apakah dia suka makan sushi? Sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang si simple present tense ini? Kalau ada boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di video selanjutnya. Kemudian berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan untuk minggu ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang simple present tense. Semoga penjelasan dalam video ini dapat membantu kalian memahami cara untuk menggunakan simple present tense
dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus berlatih membuat kalimat agar kalian semakin terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih juga sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.